Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Asmi di channel Azmonyo di Cerita Sebat But episode 3. Nah, kali ini gue dapet kiriman cerita dari salah satu temen gue yang berasal dari Medan, namanya Citra bro. Sebelumnya tuh gue mau ngasih tahu dulu nih ya, kalau si Citra itu bisa lihat makhluk halus dari kecil. Yang biasa kita sebut tuh indigo lah. Inti sarung, dingin, let's go bro. Terus kejadian pertama yang dialami sama si Citra tuh pas umur 3 tahun. Waktu pertama kali dia masuk TK. Jadi waktu TK itu tuh teman-temannya si Citra lagi main bareng di jungkat-jungkit gitulah. Dan si Citra cuma kebagian naik ayunan. Ayunan itu yang ngek. Nah, terus disitulah pertama kalinya si Citra lihat anak kecil sebaya yang ikut naik di tengah-tengah. Dengan paras mukanya yang pucat, terus gosong sebelah, matanya yang sebelah kiri keluar kayak meleleh, dan kaki sama tangan bagian kiri hilang atau putus guys. Ada kemungkinan juga dia itu meninggal karena kecelakaan atau kebakaran. Dan reaksi Citra tentu aja teriak histeris jadi-jadinya lah saat itulah. Coba aja kalian bayangin, anak sekecil itu berkelahi dengan hantu jauh. Oke, kita lanjut. Yang mau diceritain Citra kali ini tuh berawal saat dia masih SD kelas 4. Nah, sekolah Citra tuh kayak ngadain acara perkemahan persaudaraan gitulah. Bareng sama anak kelas 4 SD lainnya. Jadi kayak dari SD 01, 02, 03, 04 itu gabung semuanya, jadi bareng-bareng di daerah tempat Citra Desi tinggal. Terus ini momen pertama dalam hidup Citra bepergian sambil menginap jauh dari orang tua. Tapi ada senangnya juga, karena ramean sama teman-teman sekolah. Gimana sih rasanya itu kayak kalian bebas bareng-bareng sama teman kalian selama 1 malam guys. Itu ya. Kita skip dulu di bagian perjalanan. Jadi si Citra ini langsung ceritain pada saat sudah sampainya. Nah, ketika dia tiba di tempat perkemahan, si Citra dan regunya itu tuh langsung masang tenda masing-masing dan kumpul di lapangan buat apel selamat datang. Sekitar jam 5 sore, kakak kelas Citra itu sibuk buat membuat tumpukan kayu gitulah untuk acara api unggun saat malam. Citra bersama temannya yang bernama Rani nyari air buat keperluan regu. Jadi dia tuh harus nyari air buat keperluan regu untuk diminum atau digunakan, entah mau buat bikin mie, bikin nasi, bikin sop, bikin iga, bikin soto, bikin bakso, dagang. Nah, saat lagi ngambil air, mereka tuh kayak terjadi percakapan gitulah. Cit, lu ngerasa nggak sih kalau tempat kemah ini dingin banget? Sampai nggak berani gue mau mandi. Untung tadi gue mau berangkat, disuruh mandi dulu sama mamaku. Cia, 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 mama. Itu kata si Rani ya guys ya. Terus dingin kayak gini kan enaknya kita tidur. Gue nggak bisa tidur sih kalau nggak ada kipas soalnya. Itu soal si Citra ya. Halah, manja banget lu Cit. Itu canda Rani untuk mengejek si Citra yang kayak anak mami banget gak sih? Itu sungai Ran. Untung gak jauh ya. Capek juga dari tadi belum ada istirahat, ucap Citra. Cukup kita bawa 2 ember kecil kayak gini. Takutnya kurang loh Cit. Nanyalah tuh si Rani karena kayak gak yakin lah kalau 2 ember itu cukup untuk regu mereka kan. Cukup lah. Ini aja udah berat banget. Lagian juga nanti kita minta tolong yang laki-laki aja buat ngambil sisanya. Itu jawab Citra dengan penuh keyakinan, kayak seolah-olah temennya mau aja gitu kan ngambil air. Oke, pada saat ngambil air tuh badan Citra kayak sampai merinding dan getar, sampai bulu kuduk juga ikut berdiri. Ada yang tahu kan nih bulu kuduk nih? Bulu kuduk tuh kayak nih bulu nih, tapi nggak buduk ya, ini bulu kuduk nih namanya nih. Jadi kayak langsung brrr, karena dingin banget, padahal tuh nggak ada angin sama sekali saat itu. Selesai ambil air, Citra sama Rani jalan baliklah ke tenda. Minta temennya yang bernama Doni dan Vito buat gantian ambil air guys. Nah, gak lama dari situ Citra jalan-jalan ke tenda siswa lainnya. Dan gak sadar Citra nemuin kayak pohon beringin gede gitu. Terus batang pohonnya tuh bener-bener besar, kayak pohon yang udah lama banget gak ditebang guys. Daunnya juga rimbun sampai gak ada sinar matahari yang nembus dari atas. Wow, gelap banget berarti ya. Citra mulai merinding dan gemetaran lagi di situ.
Tapi dibilang takut atau enggaknya sih ya, Citra nggak terlalu takut lah. Cuman kayak mikir aja gitu, ini pohon udah lama, ada penunggu nggak? Ada penunggunya nggak ya kira-kira? Ada belibet banget lu ngomong. Cuman kocak aja anjir, ngapain malah mikir begitu nggak sih? Kalau nggak ada penunggunya, mau lu yang nungguin gitu, head. Dasar, emang bocah-bocah kucut. Ya. Si Citra lanjut nih, jalan sampai ke ujung, ketemu kuburan. Beneran kuburan, bahkan ada kayak sebagian yang udah nggak ada nisannya. Gue nggak tahu itu kuburannya masa lampau atau kuburan yang terbengkalai ya, abandon kuburan tuh. Hei, siswi mana itu yang di kuburan? Balik sini nak, ngapain main di kuburan? Nanti guru pada nyariin. Tiba-tiba ada guru yang teriak manggil Citra. Nah, Citra yang kaget tiba-tiba ada di kuburan, langsung lari sambil nangis. Lari sambil nangis. Coba, kalau kalian yang pernah kayak gitu, tulis di kolom komentar ya guys ya. Nah, bu guru yang manggil Citra pun lebih panik. Mungkin dikira guru itu Citra lihat hantu atau sesuatu yang menyedihkan. Menyeramkan maksudnya bro. Oke, akhirnya Citra diantar balik ke tenda sama guru tersebut. Rani, Vito, Doni, sama teman-teman yang lain langsung ngerubungin Citra karena kepo ya kan. Maksudnya dari mana nih bocah udah lari-larian terus nangis tiba-tiba. Nah cuman di situ tuh Citra masih kayak shock. Masih shock dia karena dia sendiri juga bingung kenapa bisa sampai masuk ke kuburan itu. Ini sama aja tuh kayak kalian lagi pulang naik motor, terus kena microslip tiba-tiba masuk ke rumah orang. Nah itu tuh yang lagi dirasain si Citra, pokoknya kacau lah pokoknya lah kan. Lanjut kita ke malamnya. Selesai apel malam, semua itu ngumpul di depan api unggun yang dibikin sama senior-senior si Citra tadi sore. Pokoknya tuh semuanya kayak bernyanyi diri petikan gitar Rhoma Irama. Ada yang tahu nggak judul lagu Rhoma Irama guys? Kalau ada langsung aja di komentar. Ya. Pokoknya ya yang lagu-lagu nasional dan yang lain-lainnya lah kan. Kalian pasti pernah untuk jambore-jambore kayak gitu. Enak tuh di situ dilihatnya. Apa sih kayak kompak, yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Siapa lu siapa gue jadi temenan. Terus pokoknya seru banget lah pokoknya. Tapi tiba-tiba Citra itu keinget ketemu pohon beringin yang tadi sore. Yang bikin dia merinding. Citra tuh ngomong dalam hati kan, tolonglah jangan kayak gini. Males banget gue kalau ketemu sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata atau tidak seperti manusia pada umumnya guys. Emang dasar yang nggak boleh ngebatin kayak gitu ya. Pokoknya hal yang nggak diinginkan malah kejadian beneran. Si Vito tuh datang bawain Citra minuman sama snack. Tapi ada yang ngikut tuh di belakangnya si Vito. Anak kecil, rambutnya gimbal, bau banget sampai si Citra muntah-muntah. Cit, kenapa lo? Minum, nih gua bawain gitu kan. Itu kata si Vito tuh, nyuruh si Citra buat minum. Tapi si Citra kayak ngelak, nggak mau ngedeketin dia. Vito, lu dari mana? Kok lu ngajak orang lain ke kemah sih? Udah izin sama guru atau belum? Nah, si Citra tuh malah ngiranya itu manusia. Karena bentuknya normal, tapi baunya itu yang abnormal banget deh pokoknya deh. Nah, si Vito heran. Hah? Ngajak orang? Mana sih orang? Gue tadi berduaan sama si Doni kok. Itu tuh si Doni lagi nganter minumnya Pak Supar. Nah, Vito nunjuk ke si Doni ke arah sono no. Nah tapi si Citra tuh kayak berpikiran, ini anak kecil jangan-jangan bukan manusia. Citra beraniin diri buat lihat anak itu secara dekat. Gak ada keanehan, cuman muka anak yang kecil rambut gimbal tadi tuh mukanya pucet banget. Pucet sepucet-pucetnya. Tiba-tiba merinding lah tuh si Citra. Citra langsung baca ta'awudz, karena di sini kepercayaan si Citra itu agama Islam ya. Dia langsung baca ta'awudz, terus cari batu kecil dan langsung ngelempar batu itu ke arah belakang kepala Vito. Nah si Vito kaget terus ngelak. Gak sampai kayak gitu. Pokoknya dia terus si Vito itu ngelak. Apa sih Cit? Tiba-tiba ngelempar kayak gitu. Kalau kena gue gimana? Ada aja lu. Agak sedikit marah lah. Tapi anak kecil yang ngikutin si Vito itu langsung hilang. Citra lega. Tapi ya masih nggak habis pikir aja sih sama kejadian tadi. Kenapa si Vito bisa tiba-tiba diikutin sama makhluk yang gimbal pucet gimbal tapi pucet gitu ya guys ya. Belum lama kejadian tadi selesai, tiba-tiba ada yang teriak. Bukan satu orang tapi banyak bro. Gokil. Ah teman-teman itu pada lari masuk ke tenda masing-masing karena panik. Sementara guru-guru pada nenangin anak-anak yang teriak itu. Ternyata mereka kesurupan. Ini sih gue kayak nggak kaget ya sama ceritanya ya. Karena dari dulu tuh pas gue sering jambore atau sering ada persami perkemahan Sabtu Minggu,
Itu ada aja emang kejadian yang kayak gini. Nah, tapi masih belum selesai Citra kaget sama kejadian Vito tadi, tiba-tiba ada lagi nih kesurupan kan. Rani, Vito, sama Doni itu narik Citra akhirnya. Bukannya dibawa ke tenda, tapi sama mereka malah dibawa sembunyi ke di bawah pohon beringin yang tadi sore Citra temuin. Apa nggak apa-apa kalau kita di sini? Nanti kalau ada yang nyariin gimana, woi? Rani pun kelihatan kelihatan panik gitulah, karena mereka bukannya lari ke tenda malah ke pohon beringin kan. Pokoknya lu diem aja, gue mau lihat orang kesurupan itu kayak gimana. Penasaran banget gue. Si Doni tuh malah kayak mau lihat orang kesurupan, kepo dia. Biasa, naluri anak-anak emang selalu penasaran. Ngeri woi. Lu kalau mau lihat ya lihat aja sendiri. Ayolah Rani, Cit, balik kita. Takut gue. Nah si Vito juga takut sebenarnya, dia nggak berani. Akhirnya si Vito tuh narik tangannya si Rani sama si Citra. Tapi pas mereka bertiga itu mau cabut, si Doni malah jalan ngenahan si Citra. Udah kalian aja balik, biar Citra nemenin gua. Ya kan Cit, digituin lah sama si Doni ya. Iya, gue di sini aja dulu sama Doni. Kalian balik aja ke tenda. Citra jongkok nemenin si Doni, sementara Rani sama Vito itu jalan balik ke tenda mereka. Merinding, si Citra tuh usap tangannya itu karena bulu kuduknya berdiri semua. Doni juga usap-usap leher belakang kayak kelihatan gelisah gitu lah, kayak gini nih. Wah anjir, kayak gitu-gitulah. Kayak Cit, lu takut gak sih? Gue kok merinding ya dari tadi ya. Yang kesurupan juga nggak sadar-sadar. Kayak serem juga ya ternyata ngeliat orang kesurupan gitu. Nah tanya si Doni. Udah tahu takut, lu malah ngajak lihat kayak beginian. Ayolah balik aja. Gue juga merinding dari tadi. Sahut si Citra. Tapi saat itu si Citra tiba-tiba kayak kepikiran atau keinget sama Vito yang tadi pas ngasih minum sama jajanan. Pokoknya dengan inisiatif si Citra itu tuh cerita kejadian tadi ke Doni. Don, lu tahu nggak? Tadi si Vito itu bawa anak sebaik kita loh, tapi bukan orang. Nah, Doni kaget lah dengernya kan. Ah, yang bener lu. Jangan nakutin lah, kocak. Wah, kesel dia kayaknya. Ini kita di pohon besar kayak gini, pamali Cit. Jangan diomongin. Itu kata si Doni. Nggak ada yang mau nakutin lu. Emang lu aja orangnya takut kan. Tapi pas gue lempar batu, dia hilang Don. Gue pikir manusia kayak kita. Dijawab balik lah itu sama si Citra. Balik aja lah yuk. Udah gak penasaran lagi gue sama orang kesurupan. Gue lebih takut sama cerita lu. Citra ya ngangguk ngikutin Doni. Jalan di belakangnya Doni. Pokoknya baru 3 langkah. Tiba-tiba Citra denger ada suara orang yang sangat berat menggelegar di kepala Citra kayak suara bom lah. Boom. Ho, bocah amis. Bisanya bikin kami marah saja. Mau kemana ha? Sini kamu nak. Begitu suaranya. Pokoknya detik itu juga tuh kaki Citra kayak kaku. Gak bisa gerak. Doni terus jalan dan gak nengok ke belakang sama sekali. Citra berusaha manggil tapi mulut Citra pun enggan bersuara lah. Energi Babang satu ini nih benar-benar sekuat itu cuy. Benar-benar yang ya bilang sama teman kamu, kalau kencing tuh jangan sembarangan. Badanku bau pesing. Manusia sekarang suka cari bahayanya sendiri. Marah tuh dia tuh cuy. Pokoknya habis ngomong gitu tuh dia langsung muncul depan muka Citra. Cueng! Citra benar-benar gak bisa gerak dan cuma bisa nangis. Mata Citra tuh dipaksa untuk lihat ke arah dia. Karena Citra mau merem pun udah gak bisa sama sekali. Sosok yang dilihat Citra ini badannya tinggi besar, penuh bulu hitam, legam, dengan kuku tangan dan kuku kaki itu panjang cuy. Rambut aur-auran, senyumnya yang ngeri itu memperlihatkan taring yang panjang dan air liur yang netes dari sudut mulutnya. Wow anjir. Matanya melotot, mukanya merah padam, dan nafasnya benar-benar kenceng kayak angin mendung. Baunya ampun banget, bau angus, bau gosong banget lah pokoknya lah. Pokoknya kedengeran lagi ada yang teriak kenceng, kayak di awal tuh. Dan ternyata itu anak sekolah lain. Yang pas banget tendanya tuh nggak jauh dari lokasi api unggun. Siswa itu lari dan benturin kepalanya ke pohon mangga. Ini udah kayak Insidious ya. Mecahin kepala kali maksudnya. Guru-guru ngejar nih. Pokoknya ngejar dia sambil megangin supaya dia nggak kabur. Beberapa guru datang buat narik siswa itu ke lapangan untuk dibacakan doa. Citra masih di posisi semula, berdiri tegak, nggak bisa bergerak sama sekali. Citra cuma bisa nangis, berharap ada orang yang sadar kalau si Citra ini hilang. Diaminin bingung lu, Cit, gokil.
Coba tanyain, ini kenapa kok diganggu lagi? Saya nyari orang pintar dulu. Itu suara Pak Supar tuh. Kedengeran sama si Citra. Pokoknya ada sekitar 15 meteran lah. Sekitar ya, kita nggak tahu pasti nih. Soalnya masih kecil kan nggak tahu nih jarak-jarakan. Pokoknya sekitar 15 meteran jarak si Citra ke lapangan. Dan karena udah malam, jadi suara itu lebih kenceng, kedengeran banget kan karena sunyi. Nggak lama Pak Supar balik ke lapangan bareng orang bersorban. Wah, mungkin Pak Ustadz. Ya, kemungkinan Pak Ustadz sih. Mereka pun kayak ngobrol gitu, interaksi sama makhluk yang di dalam badan siswa. Setelah proses yang agak lama, akhirnya makhluk yang merasuki siswa itu mau diajak ngobrol, guys. Makhluk itu tuh ngomong akhirnya. Anak ini udah nusuk anakku pakai bambu kuning. Anakku mati, aku nggak terima anakku mati di tangan manusia rendah kayak gini. Hanya Tuhan yang boleh ngambil anakku. Lah, berarti dia percaya Tuhan ya, hantunya ya? Cah, gokil. Ya. Itu kata si siapa? Kata makhluknya lah, makhluk yang merasuki salah satu siswa. Terus apa yang harus dilakukan anak ini supaya kamu nggak ganggu dia lagi? Kasihan anak ini, nggak tahu apa-apa. Itu tanya Pak Ustadz tersebut supaya siswa itu tuh nggak diganggu lagi lah. Kasihan, capek kan. Besok jam 7:15 pagi dia harus balik ke tempat anakku dibunuh. Minta maaf di sana, tepat di depan bangkai anakku. Akui kalau dia menyesal membunuh anakku. Itu dijawab tuh sama makhluk itu tuh. Kok dia tahu jam-jaman ya? 7:15 ya? Biasanya tuh abis maghrib nggak sih kalau kayak gitu? Abis subuh atau sebelum subuh. Biasanya tuh kayak gitu tuh. Agak-agak lain ya makhluknya ya. Baik, besok dia ke sana. Tapi saya temani untuk memastikan kamu nggak akan macam-macam ke anak ini. Nah, kata Pak Ustadz memberi syarat lah. Aku cuma mau anak ini minta maaf. Itu udah cukup. Syukur aku nggak minta tumbal. Jadi jawab lagi sama makhluk itu. Gokil anjir, minta tumbal. Proyek emang. Kan ini kan kemah, bukan proyek ya. Ya udah, aku akan mendoakan kamu, tapi tolong keluar dari badan anak ini. Kasihan anak ini. Itu dilanjut sama Pak Ustadz. Iya, lama rasanya nggak ada yang mendoakan aku akan keluar. Jawab makhluk tersebut. Kayak seolah-olah emang selama dia koit ya kan. Kalau bahasa gue sih koit ya. Selama dia koit nggak ada yang ngedoain tuh sama sekali tuh. Kasian juga sih sebenarnya sih. Semua yang ada di situ mulai berdoa dan siswa tersebut serta beberapa siswa akhirnya tuh mulai sadar. Nah, siswa yang tadi didoain sama Pak Ustadz ternyata kencing sembarangan di pohon pisang. Lalu ngebunuh ular kecil deket sungai menggunakan bambu kuning. Ya mungkin karena nggak tahu atau lagi apesnya aja kali ya nih anak ya. Atau ya secara naluri manusia untuk perlindungan diri nggak sih? Kayak wajar aja untuk anjir ada ular, matiin. Selesai. Ya. Tapi untuk anak-anak yang indigo gini nih, atau anak-anak yang punya indra ke 16, 25 balut berapa. Pokoknya tuh Citra marah lah dalam hati. Gara-gara dia, si Citra tuh jadi berurusan sama makhluk yang Citra nggak tahu apa-apa. Dan namanya ini apa? Citra tuh masih nggak tahu sama sekali kan. Pokoknya anak itu yang pipisin aku. Suruh minta maaf juga. Ngerti nggak? What the hell? Makhluk itu menyuruh Citra dengan nada yang sangat marah. Ulang. Anak itu yang pipisin aku. Suruh minta maaf juga. Ngerti nggak? Gitu nggak sih? Gitu nggak sih? Kalau orang marah. Pokoknya kayak gitulah kayak. Jadi makhluk ini nyuruh Citra ngomong ke siswa yang kesurupan itu untuk minta maaf juga sama dia. Setelah itu dia ngilang dan Citra jatuh lemas terduduk. Kayak nggak ada tenaga lah. Badannya benar-benar lemas. Dan nafasnya sesak, seolah-olah Citra nafas lama banget. Jadi kemungkinan tuh energinya si Citra juga keserap lah atau keambil. Ya, walau alam ya, percaya nggak percaya lah, itu kepercayaan kalian. Akhirnya ada bu guru yang datengin Citra sambil lari-lari dan ngajak Citra jalan ke lapangan kumpul bareng. Pokoknya nggak boleh ada yang pisah-pisah ya, tolong. Harus ngumpul semua jadi satu biar didoainnya sekalian. Ya. Maksudnya tuh biar ngumpul aja biar kelihatan. Nah Pak Supar tuh kaget dan Pak Ustadz itu pun lebih kaget karena kelihatan dari mukanya kayak sampai ngelotot gitu ke Citra. Pas si Citra datang sama ibu guru tadi. Nanya lah akhirnya, Citra, dari mana nak? Kok kamu berantakan gitu? Dikerjain temennya kah? Digituin lah. Ditanya langsung sama Pak Supar. Nah Citra nangis lagi sekencengnya. Sambil dipeluk bu guru yang nemenin Citra. Citra sampai nggak berani ngomong apapun karena masih ketakutan. Wah, trauma sih. Ya kan, Citra, jujur.
Bentar Pak, ini murid Bapak. Dek, Bapak ini ustadz. Gak usah takut ya, cerita aja biar selesai semuanya. Sebelum kamu pulang ke rumah masing-masing. Bapak nggak mau kalau ada yang bawa pulang masalah dari sini. Pokoknya Pak Ustadz tuh akhirnya ngebujuk Citra supaya dia mau cerita cuy. Nah, Citra ceritain lah akhirnya pelan-pelan. Semuanya tuh kayak dari awalnya kan. Dari temen-temennya ngajak cabut ke pohon beringin. Pokoknya bener-bener diceritain sambil nangis. Pokoknya benar-benar trauma ya. Jujur lu sumpah, trauma lu ya. Si Citra itu cerita sambil dielus-elus sama bu gurunya kayak di pundaknya gitu nah yaudah nggak apa-apa sabar nah ada ibu di sini nggak apa-apa tenang aja kayak gitulah biar kayak apa sih salah satu contoh biar si anak ini mau cerita dan dia tenang untuk berceritanya nggak takut lah dan yang bener aja pokoknya Citra emang bener-bener setrauma itu untuk ketemu makhluk yang besar tadi. Setelah si Citra cerita karena dia bener-bener nggak tahu makhluk itu apa akhirnya dijelasin lah. Itu namanya Gundrowo. Dia memang sering ganggu orang. Sama warga sini aja dia sering nampakin diri. Ya, kenapa merinding gue? Gokil. Pokoknya sama warga sini aja itu dia sering nampakin diri. Nah, untuk Nak Bayu. Bayu ini nih, ini nama anak kecil yang, nama anak yang buang air kecil dan ngebunuh ular kecil tadi pakai bambu ya. Nah, untuk Nabayu, denger kan? Besok minta maaf sama ular yang dicelakain tadi, terus ke pohon pisang yang dipipisin juga. Untuk pelajaran ke depannya, jangan sembarangan bunuh binatang atau kencing di sembarang tempat. Kalau gue sih dulu diajarinnya tuh, kalaupun kita kencing di sembarang tempat itu permisi sambil baca-baca. Ya baca doa lah baca doa yang kalian kuasai. Kalau gue sih dulu gitu pas kecil ya. Soalnya tuh bener, kita tuh kayak nggak tahu lah makhluk ini posisi di mana. Sebab kita itu berdampingan dengan mereka, makanya kita pun harus waspada cuy. Nah kayak Pak Ustadz tuh ngenasihatin Citra, Bayu, semuanya lah anak-anak yang lagi pada berkumpul di situ. Nah dan ternyata Citra baru tahu kalau makhluk hitam yang tadi ditemui Citra itu Genderuwo namanya. First time dan pertama kali dia tahu oh itu Genderuwo. Fix. Akhirnya tuh Citra diantar balik ke tenda. Citra langsung tidur saking capeknya, tenaga Citra benar-benar kayak terkuras habis lah. Besoknya Pak Ustadz, Pak Supar, dan beberapa guru lain tuh manggil Citra ke tempat Bayu bunuh ular semalam. Sementara kegiatan kemah dibatalkan dan beberapa dari sekolah lain memilih balik pagi itu juga cuy. Untuk Citra itu masih nunggu mereka semua tuh selesai ritual minta maaf ke sungai. Sampai di pinggir sungai ya bener aja, ada bangkai ular kecil ditusuk bambu kuning dan ya udah dikerubungin sama semut merah lah, kayak bangkai gitu kan. Nah Pak Ustadz langsung nyangkul tanah untuk ngubur si ular tadi. Terus kami lanjutkan ke pohon pisang tempat si Wowo atau Genderuwo itu tinggal. Citra masih takut kalau Genderuwo itu muncul, tapi Pak Ustadz bilang kalau yang gak setiap makhluk bakal muncul lah. Yang penting syaratnya tuh udah kita jalanin semuanya. Nah setelahnya kami semua baris lagi sebelum pembubaran dan kembali ke sekolah masing-masing. Tapi setelah kejadian itu tuh kayak Citra bener-bener trauma banget. Sampai nggak masuk sekolah 2 minggu. Wah anjir, setrauma itu berarti ya. Dan setelah pulih Citra masuk sekolah seperti biasa dan lupa sama kejadian yang dialami saat perkemahan kemarin. Jadi kita nyebutnya tuh 2 minggu ini nih masa untuk pemulihan lah. Untuk si Citra nenangin pikiran sama traumatik dia tuh kayak ya udah biar cool down aja. Ya maklum lah ya pokoknya memori anak SD itu kan emang suka ke skip apalagi kalau udah banyak main sama belajar. Nah di 2 minggu itu tuh berarti tuh. Tapi balik lagi ya, ini gue sedikit ingetin juga ke kalian. Pokoknya semua kita serahin ke Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan yang kalian percayai. Karena ya kita semua tuh hidup di bawah perlindungannya cuy. Begitulah cerita Citra pada episode kali ini. Thank you banget ya Citra, makasih banyak udah ngirimin cerita yang bikin mungkin saat lu nulis ini tuh bikin lu trauma lagi. Dan semoga dengan adanya video ini lu bisa menghilangkan trauma lu dan lu lebih berani lah untuk ngadepin hal-hal yang kayak gitu ya. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita kayak Citra
tadi nih yang barusan gue ceritain, itu bisa langsung kirim ke, oke, kirim aja langsung ke email yang ada. Dan sampai lu jumpa lagi di cerita Sebat But yang lainnya ya cuy ya. Habis rokok gue. Assalamualaikum.